Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan di kesempatan kali ini kita akan demokan bagaimana cara untuk menambahkan custom tag pada bagian koper undangan pernikahan digital Anda. Nah, kita lihat di bagian layar. Di bagian sini ada kita gunakan salah satu template khusus, yaitu bonus wedding invitation floral. Ya, kita sudah bahas tutorial sebelumnya cara importnya, terus bagaimana cara menambahkan full screen-nya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menambahkan custom text. Nah, custom text yang ditambahkan itu adalah di bagian undangan pernikahan di sini, lalu juga ada di bagian tambahan mohon maaf ya di bagian bawah ini. Nah, selain dari bagian dua baris teks yang tadi, itu adalah bagian teks ya yang sudah disediakan di widget invitation-nya Wedding Press. Nah, jadi ada dua tambahan seperti teks undangan pernikahan dan juga bagian teks mohon maaf di bawah tombol buka undangan. Nah, ini kita menambahkan secara custom karena di bagian widget invitation itu sudah diatur secara fix. Nah, untuk penambahannya Anda akan lihat tutorialnya di video berikut ini. Oke, untuk menambahkan bagian custom tag pada koper undangan pernikahan digital, pastikan Anda mengikuti langkahnya berikut ini. 1. Pastikan, nah, ada tombolnya. Pastikan Anda sudah klik tombol subscribe supaya nanti Anda bisa berlangganan channel ini dan tidak ketinggalan video yang lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian khusus untuk penambahan custom text-nya. Namun, sebelumnya kita bikin dulu undangan pernikahan digitalnya. Sebagai contoh, kita bagian post bikin add new. Dan di bagian judul kita ketikkan saja misalnya undangan digital A. Nah, lalu di bagian demo. Oh ya, ini misalnya undangan digital tinggal kategorisinya aja ya. Misalnya undangan. Nah, lalu di bagian add new kategori. Dan di bagian template-nya kita atur khusus untuk Elementor Canvas ya. Nah, ini selanjutnya kita ke bagian di bagian sini kita atur dulu permalingnya. Misalnya undangan siapa ya. Jadi undangan mempelai siapa gitu kan. Nanti tinggal diedit saja lagi. Ya, kita nyesuaiin biar nanti jauh lebih mudah untuk ingatnya. Ya, misalnya di bagian sini mempelai A tadi kan, mempelai A. Oke, kalau sudah kita publish. Lalu kita klik edit with Elementor. Dan untuk menggunakan aneka template-nya, silahkan kita memampatkan Wedding Press Library. Ada icon WDP di bagian sini, tinggal kita klik. Lalu Anda akan mendapati lebih dari 50. Total ada 58 ya template yang bisa kita pakai. Terus di bagian others ini juga ada aneka template yang lain. Nah, misalnya kita mau pakai di bagian template dan kita akan gunakan salah satu demo template-nya. Kita pakai yang ini misalnya, demo 52. Tinggal kita preview untuk lihat hasilnya. Oke, misalnya di bagian sini kita tidak jadi, tinggal kembali saja ke bagian back to library. Nah, salah satu contoh lagi, misal kita mau pakai yang 53, tinggal lihat saja dulu bagian demo template yang diinginkan. Ya, kalau memang sudah cocok, tinggal Anda klik di bagian insert untuk mengimport aneka template-nya. Sekarang template sudah terimport, tapi tadi kita lihat di bagian demonya itu ada bagian animated background ya. Kenapa di bagian sini tidak muncul? Kita sudah bahas di video sebelumnya. Silakan Anda cek di bagian link ya yang sudah kita sediakan untuk menambahkan bagian khusus ya animated background di bagian desain undangan pernikahan digital. Nah, selanjutnya ini kan ketika desain undangan sudah siap, kita update terlebih dahulu dan kita publish. Setelah kita selesai mendesain, pastikan ini adalah benar-benar final ya. Jadi kalau memang sudah selesai, baru nanti kita akan menambahkan koper undangan digitalnya. Jadi pastikan kalau sudah, tinggal update dan kita publish. Nah, untuk penambahan koper undangannya, kita bisa meletakkan itu di bagian manapun. Namun, saran saya biasanya kita meletakkan itu di bagian paling akhir saja. Di bagian sini kan ada paling akhir ya, bagian sini tinggal kita cari widget invitation-nya. Nah, jadi di bagian sini kita tinggal scroll dan kita cari widget invitation. Ada dua pilihan kalau di bagian Wedding Press ini, ada widget invitation biasa dan ada invitation yang full screen. Bahasan untuk full screen sudah kita bahas di sebelumnya, silakan Anda tonton kembali. Nah, kita akan coba yang koper invitation biasa saja. Kita tinggal drag and drop ke bagian section-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, dan ini masih ibaratnya latar belakang yang default transparan. Dia memang tidak ditampilkan secara penuh saat halaman editornya. Nah, jadi misalnya kita mau tambahkan nih backgroundnya. Nah, kita akan tambahkan di bagian upload image. Nah, kita cari di bagian media library. Lalu misalnya kan kita pakai foto yang ini ya sebagai covernya, atau yang ini deh, foto dia.
tinggal kita klik insert media. Oh, yang ini nggak penuh ya, dia ukurannya kecil bagian sini. Nah, ini yang pas, tinggal kita klik insert media. Nah, kok nggak muncul gitu kan? Nah, ini coba kita update dulu dan kita coba preview. Nah, di bagian sini dia terlihat ya, tapi kok di bagian Elementor editornya tidak terlihat. Coba saja kita refresh terlebih dahulu. Nah, setelah Anda refresh, maka tampilan bagian covernya tadi, latar belakang backgroundnya itu dia akan muncul ya. Dan mau ngedit, misalnya Anda mau ngedit lagi bagian teks isi undangannya, tinggal klik saja tombol buka undangannya, maka dia akan kebuka ya. Nah, itu kalau memang di bagian editor memang di awal dia tidak akan muncul, tapi setelah kita refresh dia akan muncul. Nah, di bagian icon ini kita juga bisa tambahkan misalnya envelope ya, tinggal kita klik envelope. Nah, ini memang belum muncul. Nah, tadi kan tinggal kita atur lagi, dia akan muncul kembali. Lalu di bagian sini ini ada garisnya, misalnya garis merah seperti ini. Ini tinggal di bagian style, ini ada button ya. Lalu di bagian border type-nya, walaupun ini none, ini secara default template bawaan atau themes bawaan dari hello-nya. Jadi tinggal kita ke bagian border type, ambil solid, dan di bagian color-nya ini kita atur transparan. Baru dia akan hilang. Oke. Nah, lalu misalnya kita mau nambahkan nih tadi image ya, ada fotonya. Jadi contoh yang seperti ini nih, ada fotonya. Tinggal kita upload foto mempelai. Pastikan Anda upload bagian fotonya. Misal kita gunakan foto yang ini, klik insert media. Oke. Nah, jadi akan muncul dan kita tinggal atur nih ukuran fotonya, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil juga jangan. Nanti dia penuh di bagian satu layar ini. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran tampilan layar. Jadi tinggal kita atur di bagian image dan kita atur misalnya di bagian max width-nya hanya 50% ya, atau sekitar 30% ya, nggak apa-apa. Nah, jadi tinggal diatur aja lagi, sesuaikan. Oh, kalau di desktop 30, tapi kalau nanti di bagian responsive mode misalnya di bagian tablet, oh oke, nggak apa-apa 30, tapi di bagian mobile bisa aja kita atur misalnya 50. Nah, jadi tinggal disesuaikan di bagian mode responsive-nya. Oke. Nah, selanjutnya ke bagian teks. Misalnya tadi kan mempelai siapa nih yang menikah gitu kan. Dan B. Nah, jadi nanti akan muncul juga teksnya mempelai A dan B. Tinggal kita atur di bagian sini, atur nama mempelainya dan kita atur. Misalnya kita akan gunakan jenis font crimson. Klik di bagian sini, kita atur crimson. Nah, jadi tinggal atur di bagian sini dan kita tinggal ukurannya misalnya 35. Ya, nah nanti tinggal disesuaikan ukuran jenis fontnya juga. Nah, Nikon lah kita pakai. Oke. A, B. Oke. Ya. Nah, ini. Terus misalnya di bagian ini teks ya. Invitation name. Nah, invitation name ini adalah bagian nama tamu. Jadi kita akan atur bagian format nama tamunya. Misalnya nama tamu nanti kita kasih ke warna agak keemasan. Nah, yang seperti inilah. Oke, ukurannya misalnya 20. Nah, nama tamu itu nanti di bagian sini akan muncul. Jadi misalnya ada penulisan misalnya sama dengan ini tuh sama dengan nama plus tamu, enter. Nah, maka dia akan muncul di bagian sini. Nah, custom nama tamu juga akan muncul nanti di bagian bawah sini. Oke. Nah, selanjutnya misalnya di bagian invitation text kita kecilin aja, terlalu besar misalnya aku atur 16 ya. Lalu di bagian dir to-nya juga kita atur misalnya di bagian ukuran 16 teks. Nah, tinggal diatur ya. Nah, selanjutnya untuk penambahan bagian custom text tadi. Oh ya, sebelumnya kita coba update dulu dan kita coba cek di bagian sini. Nah, jadi dia akan ada, oh ini terlalu kecil misalnya mempelainya. Nah, jadi tinggal dibesarkan aja lagi. Nama mempelai misalnya ukurannya 35. Ya, di bagian teks yang ini misalnya terlalu kecil. Ambil 35, kasih warnanya misalnya di bagian sini. Kasih warna agak kekuningan. Nah, oke. Ya, supaya nanti terbaca update dan kita review dan kita refresh bagian tampilan previewnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk penambahan bagian teks. Tadi ada penambahan undangan pernikahan dan di bagian bawah untuk tulisan mohon maafnya ya. Nah, jadi pada bagian sini kita tinggal ke bagian advance dan kita masukkan custom CSS. Nah, penambahan code CSS nanti akan kita letakkan di bagian akses mahir undangan pernikahan digital. Jadi di bagian akses e-course nanti ada file penunjang, kita akan letakkan di bagian situ. Oke. Nah, ini kita tinggal klik kanan, copy semuanya. Ya, lalu kita paste. Nah, baru nanti akan ada penambahan di bagian sini. Nah, misalnya tadi
mempelai A, ini nama mempelai, quote teksnya ya, kita copy. Nah, jadi ke bagian sini, ini khusus untuk undangan ya, undangan pernikahan. Nah, jadi bagian warna teksnya kan yang ini tinggal kita hapus, kita paste. Nah, sesuai dengan warnanya. Nah, ini kan tadi Croissant One, sedangkan kita tadi pakai yang Nikon. Ya, Nikon apa tadi? Lupa. Kita cek lagi nama mempelai pakai Nikon Ne, double N. Nah, jadi di bagian sini kita Nikon Ne, C-nya 1. Nah, ya. Ukurannya misalnya terlalu kecil 16, berarti 18. Nah, tinggal kita atur aja lagi. Ya. Nah, di bagian sini ini kan kalau kita lihat ya, di bagian responsive mode, lalu di bagian mode mobile, ini misalnya terlalu mepet nih kiri kanan bagian teks yang khusus untuk yang tanpa mengurangi ini. Nah, jadi kita bisa atur nih ya, di bagian teksnya ini, misalnya teks mempelai ini misal terlalu mepet ya, kita bisa atur kiri di bagian sini misalnya 20. Nah, jadi kan jarak, lalu kanannya misalnya kita atur 20. Nah, jadi bisa kita atur aja di bagian situ. Misalnya ke bagian tombol teks mohon maaf ini terlalu warnanya nyaru gitu ya, tinggal kita kasih warna putih, misalnya kasih F-nya 1 2 3 4 5 6. Nah, maka dia akan muncul jadi huruf dengan format warna putih, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, tinggal Anda sesuaikan aja lagi di bagian code-nya ini tadi. Nah, satu lagi, misalnya kan mau undangan pernikahannya di atas atau di bawah ya. Ini kan kalau after berarti di setelah foto. Tapi kalau kita afternya ini kita ganti misalnya jadi before, maka dia akan diletakkan di atas fotonya dulu ya. Misalnya kita mau ganti undangan pernikahan, teksnya ini misalnya mau ganti the wedding ya. Nah, jadi tinggal ganti aja ya. Tapi perhatikan nanti penulisan di bagian code scriptnya. Oke. Kalau sudah, pastikan Anda tekan update. Dan selanjutnya kita coba refresh di bagian halaman previewnya. Nah, jadi khusus untuk code penambahan di bagian koper ya, khusus untuk custom teksnya di bagian koper undangan pernikahan digital, itu bisa Anda lakukan dengan mudah. Ya, pastikan tadi Anda menggunakan widget invitation sebagai koper undangannya. Karena widget invitation ini juga berfungsi untuk men-trigger bagian autoplay pada audio yang kita letakkan di desain undangan pernikahan digital, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, pastikan Anda sudah berlangganan channel ini supaya tidak ketinggalan video yang lain. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.